Sebelum London menjadi pusat dunia seperti hari ini, ia hanyalah sebidang tanah lembab di pinggir sungai Thames. Namun semuanya berubah ketika bangsa Romawi datang ke pulau ini sekitar tahun 43 Masehi. Mereka mendirikan sebuah pemukiman strategis bernama Londinium, sebuah titik penting dalam peta kekuasaan Romawi di Britania. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Sungai Thames menjadi jalur perdagangan yang vital, menghubungkan laut dengan pedalaman. Di sepanjang sungai itu, bangsa Romawi membangun pelabuhan, pasar, dan jembatan kayu pertama yang menghubungkan dua sisi kota. Dari sanalah, roda peradaban mulai berputar. Bangunan-bangunan khas Romawi mulai berdiri. Basilika, pemandian umum, teater, dan kuil. Jalan-jalan dilapisi batu, sistem saluran air dibangun, dan tembok kota mulai menjulang. Londinium bukan lagi sekadar pemukiman, melainkan kota dengan sistem administratif dan militer yang rapi. Namun kemegahan itu tidak bertahan tanpa gangguan. Sekitar tahun 60 Masehi, kota ini hancur lebur oleh pemberontakan Ratu Boudica, pemimpin suku Iceni, yang membakar Londinium sebagai bentuk perlawanan terhadap kekejaman Romawi. Tapi Romawi tidak tinggal diam. Mereka membangun kembali kota ini, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Selama lebih dari 300 tahun, Londinium menjadi pusat administrasi Romawi di Britania. Populasi berkembang, perdagangan tumbuh, dan kebudayaan Romawi menyatu dengan tradisi lokal. Namun saat Kekaisaran Romawi mulai runtuh di abad ke-5, pasukan dan pejabat mereka meninggalkan Britania. Londinium pun perlahan sepi, ditinggalkan dan kehilangan kemegahannya. Meski ditinggalkan, warisan Romawi tak pernah hilang. Hari ini, reruntuhan tembok Romawi, fondasi amfiteater, dan pecahan artefak kuno masih bisa ditemukan di bawah jalan London modern. Jejak itu menjadi pengingat bahwa kota ini, bahkan dari ribuan tahun yang lalu, sudah ditakdirkan menjadi tempat yang besar. Ketika Romawi meninggalkan Britania pada abad ke-5, Londinia menjadi kota hantu. Tanpa perlindungan dan pemerintahan pusat, kota ini kehilangan fungsinya sebagai pusat kekuasaan. Tapi sejarah London tidak berhenti di situ. Justru dalam kekosongan inilah, babak baru dimulai, masa di mana suku-suku barbar, penyerbu, dan akhirnya para raja membentuk ulang identitas kota ini. Suku Anglo-Saxon yang berasal dari wilayah Jermanik mulai bermigrasi ke Inggris. Mereka mendirikan pemukiman baru tak jauh dari bekas Londinium yang disebut Londonwich, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Covent Garden. Meskipun lebih kecil, Londonwich berkembang sebagai pusat perdagangan dan perikanan berkat kedekatannya dengan Sungai Thames. Namun kedamaian tak berlangsung lama. Mulai abad ke-8 dan 9, gelombang penyerangan dari bangsa Viking menghantam pantai timur Inggris. London menjadi target empuk. Berkali-kali kota ini dijarah oleh pasukan Skandinavia yang datang dengan kapal panjang mereka, membawa api dan ketakutan. Untuk melawan ancaman itu, Raja Alfred dari Wessex mengambil langkah drastis. Pada akhir abad ke-9, ia memindahkan pusat kota kembali ke lokasi Londinium lama yang lebih mudah dipertahankan dan menamainya Lundenburg. Ia memperkuat tembok kota, membangun benteng, dan memulai era kebangkitan baru bagi London. Lalu datanglah momen krusial dalam sejarah Inggris dan London. Penaklukan Norman. Tahun ke-1066, William sang penakluk dari Normandia menyeberangi Selat Inggris dan mengalahkan Raja Harold di pertempuran Hastings. Dalam waktu singkat, William menuju London dan untuk mengamankan kekuasaannya, ia memerintahkan pembangunan benteng batu yang kelak dikenal sebagai Menara London Tower of London. Menara itu bukan sekadar simbol militer, tapi juga pesan politik. Dengan itu,
London secara resmi menjadi pusat kendali kekuasaan Norman atas Inggris. William juga memberikan kota ini piagam kebebasan, memberi para warga hak istimewa dalam perdagangan dan pemerintahan sendiri. Ini membuat London tumbuh cepat sebagai kota penting di kerajaan. Masa transisi dari Saxon ke Norman membentuk struktur sosial, hukum, dan arsitektur yang masih terasa jejaknya hingga kini. Gereja-gereja mulai dibangun. Sistem feodal diperkenalkan. Dan London tumbuh bukan hanya sebagai kota perdagangan, tapi juga sebagai pusat kekuasaan kerajaan Inggris yang baru. Memasuki abad pertengahan, London berkembang tidak hanya sebagai pusat ekonomi dan kekuasaan, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan politik Inggris. Pada masa ini, kekuasaan raja tak bisa dipisahkan dari kekuatan gereja, dan disinilah kisah London menjadi semakin kompleks, sebuah kota di mana altar dan tahta saling mempengaruhi. Di jantung kota, berdiri megah Westminster Abbey, sebuah gereja agung bergaya Gotik yang menjadi simbol keagamaan dan kekuasaan tertinggi di Inggris. Dibangun pertama kali oleh Raja Edward Sang Pengaku pada abad ke-11. Gereja ini telah menjadi tempat penobatan semua raja dan ratu Inggris sejak William Sang Penakluk. Disinilah para raja dimahkotai, dikelilingi oleh uskup, bangsawan, dan hukum suci. Namun, kekuatan politik juga mulai bergeser. Tak jauh dari Westminster Abbey, muncul gedung parlemen Inggris, yang berkembang dari Dewan Raja Royal Council, menjadi institusi legislatif yang kuat. Disinilah benih demokrasi ditanamkan di bawah bayang-bayang kekuasaan raja. Seiring waktu, para bangsawan dan wakil rakyat mulai menuntut suara mereka dalam pemerintahan, memaksa raja untuk berbagi kekuasaan. Krisis dan ketegangan pun mewarnai abad selanjutnya. Salah satu peristiwa penting adalah pembunuhan Uskup Agung Thomas Becket pada tahun 1170, yang memperlihatkan konflik langsung antara gereja dan kerajaan. Meskipun terjadi di Katedral Canterbury, gelombang politiknya terasa hingga ke jantung London, memperdalam keretakan antara kekuasaan spiritual dan duniawi. Gereja menjadi pusat kehidupan masyarakat. Selain tempat ibadah, ia juga berfungsi sebagai sekolah, tempat pengadilan moral, dan pusat komunitas. Biara-biara dan gereja-gereja kecil tersebar di seluruh penjuru kota, memperkuat pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari warga London. Namun seiring waktu, lahirlah ketegangan baru. Perubahan politik, seperti Magna Carta, yang ditandatangani pada 1215, dan reformasi gereja yang akan datang, mulai menggoyang struktur kekuasaan yang selama ini terpusat pada raja dan gereja. Di London, semua ini tercermin dengan jelas. Kota ini bukan hanya panggung utama dari kisah iman dan pemerintahan Inggris, tetapi juga tempat di mana ide besar lahir tentang hak, hukum, dan kebebasan. Di antara lonceng gereja dan bisikan parlemen, lahirlah masa depan sebuah bangsa. Abad ke-17 menjadi masa paling kelam dalam sejarah. London masa ketika dua bencana besar menguji kekuatan dan daya tahan kota ini. Wabah besar dan kebakaran besar London. Dalam waktu yang berdekatan, London dilanda kepanikan, kehancuran, dan kesedihan yang nyaris tak tertahankan. Pada tahun 1665, wabah pes atau Great Plague melanda kota. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sekitar 100.000 orang, hampir seperempat populasi kota, saat itu meninggal dunia. Wabah ini menyebar cepat di antara permukiman padat dan sempit, yang tanpa sistem sanitasi layak. Rumah-rumah ditandai dengan cat merah, dan pintunya dikunci dari luar untuk mengisolasi keluarga yang terinfeksi. Bau menyengat dari mayat yang dibuang ke kuburan massal menggantung di udara.
Namun sebelum luka itu sempat sembuh, bencana lain datang menghantam. Tanggal 2 September tahun 1666, api kecil yang bermula dari toko roti di Pudding Lane berubah menjadi kobaran api besar. Great Fire of London berlangsung selama 5 hari, melahap lebih dari 13.000 bangunan, termasuk 87 gereja, dan membuat sekitar 80.000 orang kehilangan tempat tinggal. Anehnya, meski begitu luas, korban jiwa dari kebakaran ini relatif sedikit dibanding wabah sebelumnya. Kebakaran ini menjadi titik balik. Dari puing dan abu, London mulai dibangun kembali dengan wajah yang baru. Arsitek terkenal Sir Christopher Wren dipercaya merancang ulang kota ini. Ia memperkenalkan konsep kota yang lebih teratur, jalan-jalan yang lebih lebar, bangunan dari batu bata tahan api, dan sistem saluran air yang lebih baik. Karya agung Wren adalah Katedral St. Paul yang baru. Dengan kubah besarnya yang megah, katedral ini bukan hanya simbol kebangkitan kota, tetapi juga tonggak gaya arsitektur barok di Inggris. Sampai hari ini, kubah St. Paul tetap menjadi salah satu ikon arsitektural London. Bencana yang terjadi di abad ke-17 bukanlah akhir bagi London. Justru sebaliknya, dari kehancuran itu muncul semangat rekonstruksi dan pembaruan. London, yang kita kenal sekarang, terorganisasi, monumental, dan tahan terhadap waktu lahir dari bara dan debu abad itu. Memasuki abad ke-18 dan 19, London menjelma dari sebuah kota nasional menjadi jantung dari Kekaisaran Inggris, kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Di masa ini, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh London mencapai puncaknya. Istilah "The sun never sets on the British Empire" bukan hanya metafora. London adalah pusat dari dunia yang terhubung oleh pelayaran, perdagangan, dan penjajahan. Dengan pertumbuhan perdagangan global, pelabuhan London menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Komoditas dari seluruh penjuru bumi, teh dari India, gula dari Karibia, emas dari Afrika, semua mengalir ke kota ini. Jalan-jalan dipenuhi oleh pedagang, bankir, dan buruh. The Royal Exchange menjadi simbol kekuatan finansial London, sementara Lloyd's of London memulai tradisi asuransi maritim yang mendunia. Namun, kejayaan itu tidak berdiri sendiri. Ia dibangun dari sistem kolonial yang eksploitatif. Kekayaan yang menumpuk di London seringkali berasal dari kerja paksa, eksploitasi sumber daya, dan dominasi militer terhadap bangsa-bangsa lain. British Museum misalnya, didirikan pada tahun 1753 dan berisi ribuan artefak dari seluruh dunia. Banyak di antaranya diambil tanpa izin dari tanah jajahan. Di sisi lain, kota ini juga berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan seni. Universitas seperti King's College London dan University College London lahir, menjadi tempat berkumpulnya para pemikir dan ilmuwan. Sastrawan seperti Charles Dickens menulis tentang kehidupan London yang kompleks, penuh kemegahan, tapi juga kemiskinan dan ketidakadilan. Infrastruktur kota pun mengalami transformasi besar. Jalan-jalan diperlebar, jembatan baru dibangun, dan transportasi berkembang pesat. Menara jam Big Ben mulai berdetak pada 1859, menjadi simbol keteraturan dan kekuatan pemerintahan Inggris. Gedung Parlemen Westminster pun berdiri megah di tepi Sungai Thames, mengukuhkan London sebagai pusat pemerintahan yang global. Namun di balik kejayaan itu, ketimpangan sosial semakin terlihat. Pemukiman kumuh membentang di bagian timur kota, dihuni oleh buruh miskin dan imigran dari berbagai penjuru kekaisaran. Kota ini menjadi wajah dari dua dunia. Yang satu gemerlap dengan kekuasaan dan kemewahan, yang lain suram dengan kemiskinan dan keterasingan. Abad ini menjadi bukti bahwa London bukan sekadar kota ya,
adalah simbol dari dunia yang sedang berubah. Dunia yang terhubung melalui pelayaran dan kabel telegraf, namun juga dunia yang sedang mempertanyakan harga dari sebuah kejayaan. Jika ada satu masa yang mengubah wajah London secara drastis, itu adalah masa revolusi industri. Pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, kota ini tumbuh menjadi simbol kemajuan teknologi, inovasi, dan urbanisasi dunia. Mesin-mesin uap berdentum, asap pabrik memenuhi langit, dan roda ekonomi berputar lebih cepat dari sebelumnya. London menjadi kota terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk melonjak tajam dari 1 juta jiwa. Di awal 1800-an menjadi lebih dari 6 juta menjelang akhir abad ke-19. Di sepanjang sungai Thames, pabrik-pabrik dan galangan kapal menjamur, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membawa masalah baru, polusi, kemiskinan, dan kepadatan. Salah satu tonggak utama era ini adalah pembangunan kereta bawah tanah pertama di dunia, London Underground, yang resmi dibuka pada tahun ke-1863. Inovasi ini merevolusi cara orang bepergian dalam kota besar, dan hingga kini, sistem ini tetap menjadi salah satu yang paling kompleks dan ikonik di dunia. Tapi revolusi ini bukan hanya soal teknologi, ia juga mengubah tatanan sosial London. Para buruh yang bekerja 12 hingga 14 jam sehari, tinggal di kawasan kumuh yang pengap dan tak sehat, seperti di distrik Whitechapel atau Southwark. Di sanalah muncul tokoh-tokoh reformis, penulis, dan pejuang keadilan sosial yang memperjuangkan hak-hak kelas pekerja. Charles Dickens, misalnya, melalui novel-novelnya, seperti Oliver Twist dan Bleak House, menyoroti ketimpangan sosial yang mencolok antara kaum elit dan rakyat jelata. London dalam tulisan Dickens adalah kota yang bising, gelap, dan keras, namun tetap hidup dengan harapan kecil di tengah keterpurukan. Sementara itu, kaum bangsawan dan kelas menengah atas menikmati kehidupan mewah di kawasan seperti Mayfair atau Kensington, jauh dari suara mesin dan penderitaan rakyat. Kehidupan sosial mereka diwarnai oleh pesta, opera, dan pameran, termasuk The Great Exhibition tahun 1851 di Crystal Palace, yang memamerkan kemajuan peradaban modern. London pun mulai membangun sistem sanitasi, saluran pembuangan, dan rumah sakit modern untuk menghadapi wabah kolera dan kondisi hidup yang buruk. Insinyur Joseph Bazalgette merancang sistem pembuangan bawah tanah yang menyelamatkan ribuan nyawa dan masih digunakan hingga hari ini. Di tengah kemajuan dan ketegangan itu, London terus bergerak. Ia menjadi simbol dari dunia baru yang cepat, mekanik, dan terhubung. Dunia di mana batas-batas lama mulai runtuh, dan kota menjadi pusat segalanya. Pekerjaan, pengetahuan, kesenjangan, dan harapan. Memasuki abad ke-20, London tak hanya menjadi pusat kekaisaran dan industri, tapi juga medan tempur ideologi, perang, dan perjuangan. Dua perang dunia menandai masa sulit bagi kota ini, menghapus rasa aman dan menguji daya tahan rakyatnya hingga ke batas terdalam. Saat Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, London menjadi pusat komando militer Inggris. Meski tak menjadi medan pertempuran langsung, kota ini tetap merasakan dampak perang. Serangan udara pertama dari Zeppelin Jerman menghantam London pada 1915, menandai era baru perang modern. Rumah-rumah gelap di malam hari, sirine berbunyi, dan rasa takut menyelimuti setiap sudut kota. Namun, ancaman sebenarnya datang pada Perang Dunia Kedua. Mulai tahun 1940, London
menjadi target blitz serangan udara hebat oleh Luftwaffe, Angkatan Udara Nazi Jerman. Selama 57 malam berturut-turut, bom dijatuhkan ke kawasan pemukiman, gereja, sekolah, dan stasiun kereta bawah tanah. Puluhan ribu orang tewas. St. Paul's Cathedral, meski dikelilingi kobaran api, tetap berdiri menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Warga London menunjukkan keteguhan luar biasa. Mereka berlindung di stasiun bawah tanah yang dijadikan tempat pengungsian. Hidup dalam kegelapan, keterbatasan pangan, dan ketakutan. Mereka tetap bertahan. Istilah keep calm and carry on lahir dari masa ini, lebih dari sekadar slogan. Ia adalah semangat yang meresap dalam tulang kota. Setelah perang berakhir, London menghadapi tugas berat. Membangun kembali kehidupan dari reruntuhan, program rekonstruksi digalakan, perumahan publik dibangun, dan kota didesain ulang untuk menyambut masa damai. Namun, luka perang tak mudah hilang. Beberapa area seperti East End menyimpan kenangan panjang akan kehancuran dan pengorbanan. Masa damai pasca perang juga menjadi waktu refleksi. Inggris bukan lagi kekaisaran seperti dulu. Koloni-koloni mulai merdeka. Dan peran London pun bergeser dari pusat kekuasaan global menjadi pusat diplomasi dan budaya. Kota ini berubah dari simbol dominasi menjadi tempat rekonsiliasi dan pembaruan. London di masa ini menjadi kota yang belajar dari luka, bangkit dari abu, dan tetap melangkah. Ia membentuk identitas baru sebuah kota yang tak hanya hidup dalam kejayaan masa lalu, tapi juga dalam keteguhan menghadapi masa depan. Usai Perang Dunia Kedua, London memasuki fase baru yang mengubah wajah sosial dan budaya kota ini. Seiring berakhirnya Kekaisaran Inggris, gelombang imigrasi dari bekas koloni pun mengalir deras. Datang dari Karibia, India, Pakistan, Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Mereka membawa bukan hanya tenaga dan keterampilan, tapi juga identitas dan tradisi yang memperkaya kota. Salah satu momen penting terjadi pada akhir 1940-an, saat kapal Empire Windrush tiba dari Jamaika, membawa ratusan orang yang kelak dikenal sebagai generasi Windrush, simbol awal dari keberagaman modern Inggris. Mereka bekerja di sektor penting, transportasi, kesehatan, dan konstruksi. London tak akan bertahan tanpa mereka. Namun, perjalanan menuju keberagaman itu tidak mudah. Diskriminasi rasial, segregasi perumahan, dan kekerasan menjadi realitas pahit yang harus dihadapi para pendatang. Kerusuhan rasial seperti di Notting Hill tahun 1958 dan di Brixton tahun 1981 mencerminkan ketegangan sosial yang membara di balik multikulturalisme yang sedang tumbuh. Meski begitu, perubahan terus berlangsung. Lambat laun, identitas baru London mulai terbentuk. Jalan-jalan kota menjadi mozaik dari berbagai dunia. Restoran India di Brick Lane, masjid di Whitechapel, pasar Afrika di Peckham, komunitas Tionghoa di Chinatown, hingga diaspora Arab di kawasan Edgware Road. Bahasa, aroma, musik, dan warna kulit bercampur menjadi satu wajah baru London. Sebuah dunia dalam satu kota. Pemerintah pun mulai mengakui pentingnya keragaman ini. Sekolah-sekolah mengadopsi kurikulum inklusif. Festival budaya tumbuh di mana-mana, dari Notting Hill Carnival yang semarak hingga perayaan Eid di Trafalgar Square dan Diwali di South Bank. London bukan lagi milik satu bangsa atau satu budaya, melainkan milik semua yang memilihnya sebagai rumah. Di panggung global, London menjelma menjadi kota dunia. Pusat keuangan di Canary Wharf, pertunjukan seni di West End, dan konferensi diplomatik internasional memperkuat peran London sebagai titik temu lintas peradaban. Tokoh-tokoh politik, seniman,
dan intelektual dari berbagai latar belakang tumbuh dari kota ini, menjadi bukti bahwa keberagaman bukan beban, melainkan kekuatan. Di tengah tantangan seperti krisis migran, politik identitas, dan naiknya sentimen nasionalis, London tetap teguh menjaga jati dirinya. Sebuah kota yang terbuka, dinamis, dan terus berubah. Dalam denyut kehidupannya, suara dari berbagai dunia berbaur, membentuk harmoni yang unik dan tak tergantikan. Memasuki abad ke-21, London berdiri sebagai salah satu kota paling berpengaruh di dunia. Ia adalah perpaduan antara masa lalu yang dijaga dengan penuh hormat dan masa depan yang bergerak sangat cepat. Disinilah, dalam satu langkah kaki, kita bisa berpindah dari kastil abad pertengahan ke pencakar langit kaca futuristik. Warisan sejarah masih berdiri kokoh. Istana Buckingham, Menara London, dan Parlemen Westminster tetap menjadi ikon yang memikat jutaan wisatawan tiap tahun. Di sisi lain, kehadiran struktur modern seperti The Shard, London Eye, dan proyek ambisius seperti Crossrail, Elizabeth Line, menunjukkan bahwa London tak hanya hidup di masa lalu, ia merangkul masa depan dengan tangan terbuka. Kota ini juga merupakan pusat inovasi di bidang teknologi, keuangan, mode, dan seni. London terus memimpin. Kawasan seperti Shoreditch dan King's Cross menjadi pusat startup dan teknologi digital. Fashion Week London menjadi ajang para desainer dunia, dan galeri seperti Tate Modern atau Sochi Gallery memamerkan karya seni kontemporer kelas dunia. Di tengah laju cepat itu, tradisi tetap dipertahankan. Upacara penggantian pengawal di Istana Buckingham tetap berjalan seperti ratusan tahun lalu. Acara seperti Trooping the Colour, peringatan ulang tahun ratu atau raja, masih menyatukan ribuan warga di sepanjang mall. London tahu bagaimana caranya menjaga sejarah tanpa mengorbankan kemajuan. Namun tantangan baru juga hadir. Brexit, pandemi COVID-19, dan krisis perumahan menantang daya tahan ekonomi dan sosial kota ini. Harga properti melonjak, kemiskinan tersembunyi di balik bangunan mewah, dan identitas London sebagai kota global terus dipertanyakan. Namun seperti sepanjang sejarahnya, London terus menyesuaikan diri, beradaptasi, dan bertahan. Di jalanan London hari ini, kita bisa mendengar puluhan bahasa, mencicipi makanan dari 5 benua, dan bertemu orang dari semua latar belakang. Ini bukan hanya kota metropolitan, ini adalah potret dunia dalam skala kecil, tempat di mana masa lalu berbicara dari dinding bata tua, dan masa depan melaju di atas rel kereta kecepatan tinggi. London adalah kota yang tak pernah diam. Ia terus berubah, tumbuh, dan berdebat dengan dirinya sendiri. Namun justru dalam dinamika itu, London menemukan jiwanya sebuah kota yang tidak hanya ditinggali, tapi juga dirasakan.